Makanya kini banyak orang mengaku ya turunan Nabi Pak ya, Habib apa segala macam itu turunan Nabi. Mereka memang silsilahnya ke Husain sampai nanti ke Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Nabi Muhammad. Nah, yang membenci Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu tidak ada keturunannya sampai sekarang. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar ada yang mengaku keturunan Abu Lahab? Awak dari mana? Ambo dari Saudi atau dari Arab. Awak keturunan siapa? Ambo keturunan Abu Lahab mah nak sekian. Aduh, tidak ada Pak. Karena semua yang membenci Nabi itu punah. Nah, itu makanya abtar. Jadi Al-Kautsar ada yang memahami keturunan yang banyak. Tapi makna yang populer adalah nikmat yang banyak. Jadi kata Allah tidak hanya Nabi Muhammad, kita ini semua kata Allah telah mendapatkan Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Menariknya begini Bapak dan Ibu, nikmat yang banyak itu Allah sebut Kautsar. Kata Kautsar ini berasal dari kata kasir. Kasir itu banyak. Ya, kasir itu banyak. Dalam ilmu morfologi Arab, kalau sesuatu itu sangat banyak, dia pakai ya, kaisar. Jadi kalau sangat banyak, bahasa Arabnya kaisar. Sama timbangnya dengan Faisal. Faisal itu dari kata fasal. Fasal itu artinya rinci. Jadi kalau sesuatu sangat rinci, bahasa Arabnya Faisal. Jadi kalau ada orang namanya Faisal, itu kalau mengecek lama tu, rinci. Faisal namanya. Ada kata haikal juga, keras. Haikal itu sangat keras. Makanya haikal itu sangat keras. Jadi kalau sangat banyak itu pakai ya kaisar. Tapi oleh Allah diganti ya-nya dengan waw menjadi kausar. Boleh tidak Allah mengatakan inna a'tayna kal kaisar? Boleh. Dan kita bisa saja membaca begitu. Tapi Allah tidak menyebutnya kaisar tapi kausar. Untuk menyebut nikmat yang sangat banyak. Nah, kenapa diganti ya dengan waw Pak? Kenapa Allah ganti kaisar menjadi kausar, ya dengan waw diganti? Ada kaidah bahasa Bapak Ibu kalau pernah belajar ilmu morfologi atau ilmu fonetik, ya, di situ ada pembahasan tentang huruf-huruf Arab. Waw disepakati dalam ilmu fonologi Arab, waw itu huruf yang berat. Itu kenapa waw itu tanda rafa dan dia menjadi tanda kalau kata itu sebagai subjek. Muslimun, kafirun, itu dia subjek, pelaku. Pakai waw. Ya itu hurufnya ringan. Karena itu dia tanda kalau dia nasab atau objek. Muslimin, kafirin, itu objek. Jadi kalau kata subjek dia pakai waw. Karena dia pelaku, punya beban yang berat. Kalau dia objek, penderita, dia pakai ya. Muslimin. Kalau muslimun, subjek. Itu dalam ilmu fonologinya begitu, ilmu morfologinya begitu, ilmu sintaksisnya begitu. Jadi waw itu berat, ia itu ringan. Itu kenapa laki-laki kata gantinya pakai waw huwa. Perempuan pakai ya hiya. Itu kesepakatan begitu. Kenapa laki-laki huwa, perempuan hiya? Karena laki-laki itu lebih berat dibanding perempuan, baik fisik maupun tanggung jawab. Laki-laki ini Pak secara fisik walaupun kurus badannya barik tu. Ibu-ibu walaupun gadang badannya ringan tu. Timbanglah nak saya. Kenapa laki-laki berat Pak? Karena laki-laki diciptakan dari batu bata. Allah menciptakan manusia Adam atau laki-laki min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari batu bata yang keras. Itu mah kok kare laki-laki kok Pak. Ototnya kare, tulang kare, kepala kare, angok kare. Karena diciptakan dari yang kare Pak. Itu mah kok apa-apa kok dak mudah kita tahu di ibu-ibu loh. Jangan cubu-cubu ibu menasihati apa tak bisa. Menyukari angok. Misalnya apa mbak oto, ya ta?
Tu ibu KCN, Pak, kamari wak lewat ke siku mungkin beralik orang beko macet. KCN Pak, duduk selesai. Ya, Pak. Sudah tu macet iyo tersangkui oto ko pe ibu. Ndak berjalan oto kalau macet. Anca ibu jangan mengecek je leh. Ya. Ko komentar je ibu, tadi KCN tadi macet oksiko jalu. KCN Pak, turunlah kau lah cakap. Nak kami minta maaf kan lah tu. Ya, Pak. Karena memang laki-laki diciptakan dari batu bata. Memangnya kareh, termasuk kareh anguk tu. Tu maknanya kawam, lurus, pemimpin. Ciri pemimpin kau tak mudah kita tahu, tak mudah nasihati. Tu makna yang wajib mendengar ceramah kau apa-apa. Ibu-ibu dosa dengan ceramah. Pak-pak yang wajib. Baku apa-apa wajib dengan ceramah. Kok salah ibu, apa bagi tahu berubah ibu. Tapi kok ibu dengan ceramah, apa dengan ceramah salah, apa ibu bagi tahu nyeberang ibu kau. Itu maka yang wajib mengaji kau apa-apa. Ibu-ibu rumah saya lah. Yang masalahnya kini ndak ibu-ibu yang rajin menjadi salim apa-apa antar kamar. Itu kok salah apa salah bagi tahu. Kan di ceramah ini apa di rumah di ibu kecil apa untuk salah kau ya ceramah lah jadi ceramah itu caknya rumah. Karena dia diciptakan dari batu bata. Nah ibu-ibu lunak. Kenapa lunak? Mindila diciptakan dari tulang rawan, lentur, lembut. Maka tulang rawan kau di belakang kau letaknya pijak-pijak nak patah kayaknya. Itu maka ibu-ibu kau lunak, lembut karena dari tulang rawan. Jadi kalau ada apa-apa nak karih lah, tu nak dari batu bata lah tu. Atau ibu-ibu karihnya itu dari batu bata ibu. Jadi laki-laki itu berat. Itu kenapa huwa perempuan ringan termasuk tanggungjawab. Itu maka laki-laki nanti apa? Di akhirat akan lari nampak istri, akan lari nampak anak. Karena dosa anak, dosa istri tanggungnya dapat. Itu kenapa ibu tahu? Kenapa soal menutup aurat perempuan Allah tidak berkata ke perempuan langsung. Apa kata Allah? Katakan kepada istrimu, kulli azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, tutup aurat mereka. Kenapa tidak Allah langsung, wahai perempuan tutup auratmu? Kenapa tidak begitu ayat itu langsung? Kenapa dipanggil suami, dipanggil ayah? Untuk menunjukkan kalau ada perempuan tidak menutup aurat, maka dosanya yang tak punya suami ditanggung ayah, yang punya suami ditanggung suami. Tak balik tanggung jawab apa? Ya. Apa punya anak gadi, apa pada biasanya tak penutup aurat keluar, berdosa tu apa dosanya tu apa tanggung tu mah. Karena perintahnya kapak tak kenyo lah. Katakan pada istrimu dan anak perempuanmu tutup auratnya. Kamu yang tanggung jawab Tuhan. Kan dulu sebagian apa-apa kau Pak membawa orang rumah sore-sore naik onda keliling negari kau pakai pakaian minim saja Pak. Bara banyak orang mencari di jalan mereka tu tu dosanya tanggung di suami itu yang buat. Tu makanya di akhirat nanti ibu suami lari nampak istri, ayah lari nampak anak. Karena tanggung jawab kami laki-laki kau dak dunia kau je loh sampai akhirat. Di dunia kau belanja ibu kami tanggung, di akhirat dosa ibu kami tanggung. Tu makok barik di laki-laki kau. Tu makoknya berkecen ke apa-apa sebagian tu kalau nak tak pasu banyak Allah jangan tambah lagi lah cik tu. Cari penyakit saya menambah. Ya. Kok kecuali memang darurat tambahlah. Tapi kalau tidak Allah lah tu, pun dosanya kau tanggung Pak. Tidak ringan jadi apa-apa kalau kau. Jadi bu kira ringan jadi kamu jadi laki-laki kau. Ya, kok di dunia aku mah siang malam kami mencari piti untuk ibu. Ya, sampai botak rambut kami. Ya. Sampai karipui kami. Kadang lalu di bawah kolong jabatan kami. Tu untuk mencari ibu tu. Dosa ibu kami tanggung lah. Tu maka kecek Nabi kau bolehlah perempuan kau kalau boleh manusia sujud ke manusia, perempuan saya suruh sujud ke suaminya tu. Itu kenapa laki-laki pakai waw, huwa, berat. Nah kita kembali ke Al-Kausar tadi.
Kenapa Allah mengatakan inna a'taina kal kausar bukan kal kaisar? Untuk menunjukkan Allah ingin mengatakan begini, makin banyak nikmat engkau peroleh, makin berat pertanggungjawaban akhirat. Itu pesannya. Makin banyak kita dapat nikmat dari Allah, ingat makin berat langkah kaki kita di akhirat. Itu makanya apa kata Allah, la tus'alunna yauma izin anin naim. Nikmat yang kita terima ini tidak gratis, semua akan ditanya. Itu kenapa kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniya binisfi yawm wa huwa khamsumi'ati am. Orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya selama 500 tahun. Orang miskin masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya 500 tahun lamanya. Bukan berarti surga orang kaya lebih rendah dari surga orang miskin. Boleh jadi surga orang kaya ini lebih tinggi nanti karena amalnya banyak. Cuman yang membuat dia lama masuk surga itu adalah pertanggungjawabannya itu. Karena setiap nikmat akan ditanya. Makanya kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar kecuali 4 harus dia jawab dulu. Ada 4 pertanyaan yang mesti dia selesaikan baru dia boleh beranjak dari padang mahsyar itu menuju hisab. Apa yang pertama? An umrihi fi ma'afnah. Tentang usianya, umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya di dunia ini. Bapak Ibu, yang mati 70 lebih kemudian masuk surga dari yang mati yang 40. Jadi kok mati kok bisa dapat minta ajak capek. Bakok itu makin panjang masa kita hidup, makin banyak pertanyaan kita nanti. Setiap detik itu akan ditanya. Bapak Ibu yang duduk mendengar ceramah ambo kini kau, ambo yang berceramah kini kau, yang dari jam 6:30 tadi sampai jam 8 aman. Ambo tanggung jawab di akhirat, Bapak Ibu tanggung jawab tentang ambo di akhirat besok. Saya jadi saksi Bapak Ibu besok. Pasal Bapak Ibu duduk di situ mendengar pengajian. Bapak Ibu jadi saksi ambo lo besok pasal ambo ceramah di situ jam sekian sampai jam sekian, yang ikut kau aman kau. Tapi sudah semua yang isa ambo tanggung jawab leh. Ya, Bapak Ibu jawab lah besok surang-surang. Yang dari maghrib ke isya ambo yang akan menjawab Bapak Ibu besok. Betul Bapak Ibu akan jadi saksi ambo besok. Tidak ada satu detik pun usia yang kita lalui kecuali akan ditanya oleh Allah fi ma'afnah, bagaimana kau menggunakan umurmu. Tak panjang pertanyaan nanti itu Pak. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda. Bagaimana dia menghabiskan masa mudanya. Masya Allah Pak. Yang paling baik pertanyaan salah satunya tentang masa muda. Kerana masa muda aku nikmat paling besar. Talingo nyari yang matu, kancang lari, kancang tanago, amu badan. Pokoknya masa muda aku dunia Jawa. Itu kaitannya tu Pak. Ba'a masa muda dulu. Kalau ada apa-apa masa muda ikut saya paduk di meja. Cuba lah bisa tanggung jawab lah. Ada madu-adu batu saya paduk. Ya. Dari muda sampai gaik kan. Tanggung jawab lah besok tu. Itu makanya Bapak Ibu, apa kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar tu nanti. Saat manusia kehausan, kepanasan, ada 7 manusia yang Allah amankan. Satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Anak muda yang ahli ibadah. Kenapa? Karena anak muda yang ahli ibadah kau selamat dari hisab. Kau barang langka kau Pak, anak muda ahli ibadah. Kalau orang tua ahli ibadah tu wajar. Malaikat mencari orang gaik-gaik ke masjid nak takajudnya leh. Tu yo kalamu leh cak malaikat.
Tapi kalau dia muda-muda ke masa haji, pak takajui malaikat tu. Lepas tu tak semua anak muda, buat anak muda kau tu makanya dengan ceramah kau tu letong-letong pak. Sudah celik-celik mana anak muda pak. Mantan-mantan anak muda saya banyak ni. Kalau yang muda-muda tak dengan ceramah je pak. Tu tiba di mall, tiba di kelab, tiba di siko, tiba di futsal, tak. Memang betul lah. Nah masa muda tu yang akan berat pertanyaan nanti tu. Maka beruntunglah anak bapak ibu masuk pesantrennya kan, dari ketek sampai kuliah di pesantrennya kan. Itu masa muda yang tu aman tu pak. Bukan di pesantren ku Quran saya baca pak. 7 tahun 6 tahun lah itu. Aman tu. Tapi ingat apa-apa ya, yang ketika masa muda dulu tak ketaatan dilakukan huru hara saya kan kamarinya siap-siap jawab besok. Tu baal ustaz wal agaik kini ya. Dia siap-siap jawab baca caranya jawab lah besok. Pokoknya jawab kalau besok baca caranya. Itulah pakai cek besok. Dia lah bertobat Tuhan Allah masuk Allah cek Tuhan. Ya. Yang penting jawabnya pak. Kan ditanya. Kalau ditanya tu jawab yang penting. Kalau jawabnya layak akur selesai, apa yang lain? Tapi masa muda tu akan ditanya. Baru yang ketiga, an malihi fima anfa fima iktasaba wa ila aina anfaka, tentang harta. Dua ditanya ada tu ke pak? Cara dapat, cara pakai. Tak cie pertanyaan harta lo pak. Pertama ba ada dapatnya. Jumlah nak ditanya pak. Kerana jumlah Allah yang menentukan di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah catatkan rezekimu, tak kabar tambah, tak kabar kurang. Tak salah kirim ke Tuhan itu. Yang ditanya Tuhan cara menjapui. Kalau halal dijapui, nah pahala. Haram dijapui, tu dosa. Yang korupsi itu buara sakinya sebanyak itu saja tu, nya tak beriman saja tu. Andai tak korupsi itu sebanyak itu je dapat tu. Cuman yang ditanya tu cara dapat. Maka jangan kerasa kerusuk ada apa ibu soal rezeki kali. Bakar rajo salah elok-elok.